Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfredo Mardika, MPM 19530324. Di sini saya akan menjelaskan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengertian sistem ketatanegaraan adalah istilah sistem ketatanegaraan merupakan hubungan dari dua kata, yaitu sistem dan ketatanegaraan. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsi baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik maka akan mempengaruhi keseluruhan fungsinya tersebut. Sedangkan ketatanegaraan menurut KBBI adalah seperangkat prinsip dasar mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara. Sedangkan menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral mengatur kehidupan bernegara, menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan sistem pemerintahannya, serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah sebaliknya. Jadi, dapat disimpulkan ketatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata negara. Disimpulkan, tata negara adalah segala sesuatu mengenai tata negara. Dan pengertian itu, maka secara harfiah sistem ketatanegaraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antar lembaga negara dalam mengatur kehidupan bernegara. Yang B, sistem ketatanegaraan sebelum amandemen UUD 1945. Pelaksanaan kekuasaan negara dilakukan dengan pembagian, bukan pemisahan, tugas dan fungsi dan masing-masing penyelenggaraan negara secara konstitusional. Sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa pemerintah Orde Baru menggunakan UUD 1945. Secara prinsip, terdapat 5 kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia menurut UUD 1945, yaitu kekuasaan menjalankan perundang-undangan, juga disebut dengan kekuasaan eksekutif, dilakukan oleh presiden. Dalam hal inilah dilakukan oleh presiden. Yang B, kekuasaan pemerintah pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah, disebut juga kekuasaan konstitutif, dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Yang C, kekuasaan membentuk perundang-undangan negara atau kekuasaan legislatif dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden. Dan yang D, kekuasaan menggunakan pemeriksaan keuangan negara, disebut kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan ekspensif, dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang E, kekuasaan mempertahankan perundang-undangan negara, kekuasaan yudikatif, dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pada masa ini lembaga tertingginya adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian Presiden atau DPA, kemudian Presiden, DPA atau Dewan Pertimbangan Agung, DPR Dewan Perwakilan Rakyat, lalu BPK Badan Pemeriksa Keuangan, seterusnya Mahkamah Agung. MPR memiliki wewenang salah satunya yaitu memilih, mengangkat presiden atau mandataris dan wakil presiden untuk membantu presiden. Kewenangan presiden antara lain yaitu menyelenggara kekuasaan pemerintah negara tertinggi di bawah MPR yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden. Kewenangan DPA Dewan Pertimbangan Agung yaitu adalah badan penasihat pemerintah yang berkewajiban memberi jawaban atas pernyataan presiden. Yang D, Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh anggotanya adalah anggota MPR berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden dalam rangka pelaksanaan haluan negara. Yang E, BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan, adalah memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, namun tidak berdiri di atas pemerintah. Yang F, tugas Mahkamah Agung adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan
dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada presiden atau kepala negara untuk pemberian penolakan gerasi. Sistem pemerintahan Republik Indonesia setelah amandemen UUD 1945, salah satu agenda penting dari gerakan reformasi adalah amandemen terhadap UUD 1945 yang kemudian berhasil dilaksanakan selama 4 tahun berturut-turut. Melalui sidang tahunan MPR yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002, perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen membawa perubahan pula pada sistem ketatanegaraan yang dimana sebelumnya MPR memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dirubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Adapun kewenangan MPR setelah amandemen salah satunya adalah Majelis Permusyawaratan MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kewenangan DPR setelah amandemen salah satunya itu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang C, kewenangan DPD setelah perwakilan daerah Republik Indonesia dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran staf penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang keempat, kewenangan Mahkamah Agung setelah amandemen salah satunya itu berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang E, kewenangan Mahkamah Konstitusi setelah amandemen UUD 1945 yaitu salah satunya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Yang F, dalam pasca amandemen terdapat lembaga baru yaitu KY atau Konstitusi Yudisial. Itu melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung. Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap hakim atau badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA. Yang G, kewenangan BPK setelah amandemen UUD 1945 yaitu mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara APBN dan APBD. H, kewenangan Presiden setelah amandemen UUD 1945 yaitu Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden menetapkan peraturan pemerintah, menjalankan undang-undang dan undang-undang sebagaimana mestinya. Kesimpulan, pada intinya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah melalui alur waktu yang panjang. Alur waktu yang lambat laun menyeret Republik Indonesia untuk melakukan penyesuaian dan perubahan-perubahan baru dalam sistem ketatanegaraan. Perubahan-perubahan ini mempunyai landasan hukum yang jelas yang tertuang dalam amandemen UUD 1945. Dalam setiap perubahan-perubahan, negara Republik Indonesia selalu berusaha menjadi lebih baik, yang meskipun kenyataannya masih saja terdapat kekurangan-kekurangan pada setiap perubahannya tersebut. Terima kasih.